Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan stetoskop. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita bahas. Nah teman-teman, jika mendengar kata dokter, apa yang muncul di pikiran teman-teman? Salah satunya adalah stetoskop. Ya, stetoskop adalah alat yang digunakan oleh dokter dan para medis lainnya untuk mendengarkan bunyi organ di dalam tubuh manusia. Nah, bunyi organ dalam tubuh manusia dalam bahasa medis disebut juga dengan auskultasi. Pada awalnya, sebelum ditemukannya stetoskop, para dokter dan para medis lainnya biasanya untuk memeriksa dan mendengarkan bunyi organ di dalam tubuh manusia seperti paru-paru, jantung, dan organ lainnya, mereka lakukan dengan cara menempelkan secara langsung daun telinganya ke kulit tubuh manusia. Nah, hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama sejak zaman Hippocrates hingga abad ke-20. Nah, teman-teman, banyak masalah yang muncul terkait dengan praktek auskultasi atau pemeriksaan secara langsung antara dokter dan pasien. Nah, jika pasien dan dokter ini memiliki gender atau jenis kelamin yang sama, mungkin tidak terlalu menimbulkan masalah dan tidak terlalu menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun beda halnya jika dokter dan pasien memiliki jenis kelamin atau gender yang berbeda. Contohnya, jika dokter ini adalah seorang pria tua, sementara pasiennya adalah seorang wanita muda dan cantik, untuk memeriksa, misalnya memeriksa jantung ataupun memeriksa paru-paru dari si pasien ini, dokter itu harus menempelkan daun telinganya ke bagian tubuh, ke bagian dada dari si pasien. Nah, sekalipun dokter telah melakukan dengan tindakan yang profesional dan berlandaskan atas kode etik kedokteran, namun si pasien ini akan merasa sangat tidak nyaman dan merasa risih terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Nah, selain itu juga hal-hal atau masalah-masalah lain juga yang muncul dari pemeriksaan auskultasi secara langsung ini bisa muncul berdasarkan dari adat istiadat ataupun keyakinan agama yang mengharuskan untuk tidak boleh ada kontak langsung antara pria dan wanita, teman-teman. Pada tahun 1816, seorang dokter berkebangsaan Prancis yang bernama René Théophile Laennec memulai pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan secara tidak langsung atau immediate auskultasi pada pasien-pasiennya. Dimulai pada seorang pasien wanita muda, dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sebuah kertas yang digulung di mana ujungnya ditempelkan di telinga René dan kemudian ujung yang satunya lagi ditempelkan pada bagian dada dari pasien wanita muda itu agar pasiennya merasa tidak risih saat dilakukan pemeriksaan, teman-teman. Nah, saat melakukan pemeriksaan itu, René mendengarkan bahwa ternyata dengan menggunakan gulungan kertas itu, dia bisa mendengarkan bunyi jantung dengan lebih jelas dibandingkan dengan tidak menggunakan atau pemeriksaan secara langsung. Nah, dia pun berpikir untuk mengembangkan dan menyempurnakan alat temuannya, dan kemudian dia menemukan sebuah alat yang dinamakan stetoskop, di mana steto artinya dada dan skopein artinya eksplorasi. Nah, teman-teman, sebelum berhasil menyempurnakan stetoskop ciptaannya, René Laennec pun meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit tuberkulosis. Setelah kematiannya, stetoskop pun diproduksi secara massal dan stetoskop buatan René Laennec ini menjadi suatu alat yang wajib digunakan oleh dokter dan para medis lainnya dalam melakukan pemeriksaan atau praktek kepada pasien. Nah, setelah kematiannya, stetoskop pun akhirnya dikembangkan, pengembangannya pun lebih lanjut dan mulai dari mode-mode, misalnya mode monoaural atau pengembangan stetoskop dengan satu telinga, dikembangkan lagi menjadi mode binaural atau stetoskop dengan dua telinga, dan dikembangkan lagi hingga saat ini yang kita gunakan dengan mode stetoskop yang lebih praktis seperti saat ini, teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang sejarah penemuan stetoskop oleh Dr. René Laennec. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!